Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pertemuan 8, akan membahas bab 12, persiapan akut risiko reputasi. Anggota kelompok dari kelompok 5, yang pertama ada saya sendiri, Diarwin Kotrunada, Indah Sulistiani, dan Marcella Duyanti. Pada bab 12 persiapan akut risiko reputasi terdapat dua subbab. Yang pertama, siapa yang harus memiliki dan mengelola kesiapsiagaan krisis, dan yang kedua, seperti apa organisasi yang siap menghadapi krisis. Selanjutnya, kaitan pembahasan pokok dengan contoh kasus. Pada subbab pertama, siapa yang harus memiliki dan mengelola kesiapsiagaan krisis, dalam subbab ini dijelaskan bahwa tujuan utama dari manajemen krisis ialah mempersiapkan organisasi untuk yang terburuk. Sebuah organisasi yang dalam kasus ini, yakni perusahaan Bluebird, merasakan risiko terbesarnya atau kondisi terburuknya yang berasal dari insiden yang didorong secara eksternal, yaitu adanya virus COVID-19 di Indonesia. Pandemi yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 ini memberikan dampak yang cukup besar khususnya pada PT Bluebird. Dilansir dari laman katadata.co.id, PT Bluebird mengaku menghentikan operasional sebagian taksinya. Perusahaan juga menutup sementara layanan Jabodetabek Airport Connection dan Big Bird Shuttle di Jakarta dan juga di Bandung. Pada subbab kedua, seperti apa organisasi yang siap menghadapi krisis? Pada subbab ini dijelaskan bahwa manajemen krisis membutuhkan pentingnya niat baik dan hubungan eksternal. Dilansir dari laman ekonomi.business.com, meskipun perusahaan memang sedang mengalami keterpurukan, namun Bluebird masih dapat bertahan karena adanya hubungan baik dengan berbagai pihak dan juga adanya kerjasama yang telah terjalin. Yang pertama, menyiapkan kebijakan. Kebijakan manajemen krisis harus memiliki definisi krisis yang jelas, guna lisensi untuk beroperasi serta reputasi jangka panjang. Dalam menghadapi krisis yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini, perusahaan Bluebird menerapkan kebijakan yakni pemotongan gaji seluruh karyawannya hingga sekitar 50%. Selain itu, perusahaan juga melakukan efisiensi di berbagai lini operasional. Yang kedua, mempersiapkan pemimpin. Manajemen krisis membutuhkan pengambilan keputusan yang kreatif. Seorang pemimpin yang memimpin organisasi dalam krisis memiliki peran untuk mempertahankan dukungan dan kepercayaan rekan kerja. Selanjutnya, mempertahankan kepercayaan dan dukungan di luar organisasi, memainkan peran sebagai figur kepala perusahaan dan berpotensi sebagai juru bicara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Indah Sulistiani. Subbab pertama yaitu siapa yang harus memiliki dan mengelola kesiapsiagaan krisis. Dalam subbab ini dijelaskan bahwa tujuan utama dari manajemen krisis adalah mempersiapkan organisasi untuk situasi yang terburuk. Sebuah organisasi dalam kasus ini yaitu perusahaan Bluebird merasakan resiko terbesarnya atau kondisi terburuknya yang berasal dari insiden yang didorong secara eksternal, yaitu adanya virus COVID-19 di Indonesia. Pandemi yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu memberikan dampak yang cukup besar, khususnya pada PT Bluebird. Dilansir dari laman katadata.co.id, PT Bluebird mengaku menghentikan operasional sebagian taksinya. Perusahaan juga menutup sementara layanan Jabodetabek Airport Connection dan Big Bird Shuttle di Jakarta dan juga di Bandung. Subbab kedua, seperti apa organisasi yang siap menghadapi krisis? Pada subbab ini dijelaskan bahwa manajemen krisis membutuhkan pentingnya niat baik dan hubungan eksternal. Dilansir dari laman ekonomi.business.com, meskipun perusahaan memang sedang mengalami keterpurukan, namun Bluebird masih dapat bertahan karena adanya hubungan baik dengan berbagai pihak dan juga adanya kerjasama yang telah terjalin. Yang pertama, itu menyiapkan kebijakan. Kebijakan manajemen krisis itu harus memiliki definisi krisis yang jelas, guna lisensi untuk beroperasi serta reputasi jangka panjang dalam menghadapi krisis yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Perusahaan Bluebird menerapkan kebijakan yakni pemotongan gaji seluruh karyawannya hingga sebesar 50%. Selain itu, perusahaan juga melakukan efisiensi di berbagai lini operasional. Kedua, mempersiapkan pemimpin. Manajemen krisis membutuhkan pengambilan keputusan yang kreatif. Seorang pemimpin yang memimpin organisasi dalam krisis itu memiliki peran untuk mempertahankan dukungan dan kepercayaan rekan kerjanya. Selanjutnya, itu mempertahankan kepercayaan dan dukungan di luar organisasi, memainkan peran sebagai figur kepala perusahaan, dan berpotensi sebagai juru bicara.
Pada kasus ini, pemimpin yang juga menjadi juru bicara Bluebird, yakni Noni Purnomo, selaku CEO dari Bluebird menjelaskan adanya sebuah keputusan kreatif untuk keberlangsungan perusahaan di tengah pandemi, yakni dengan mengoptimalkan bisnis digital seperti nantinya Bluebird dapat memanfaatkan atau melakukan transaksi pembayaran edisi, QR Code, e-voucher, dan lain sebagainya. CEO Bluebird ini juga berhasil membuat keputusan perusahaan Bluebird itu bertahan dengan adanya kepercayaan dan hubungan yang baik dengan rekan kerja mereka. Yang ketiga, itu mempersiapkan struktur. Struktur manajemen krisis harus jelas, intuitif, efektif, selaras dengan budaya dan praktik internal, serta harus mencerminkan praktik terbaik dan tangguh. Dalam kasus ini, kewenangan dalam membuat keputusan dilakukan oleh CEO Bluebird. Yang keempat, mempersiapkan prosedur. Manajemen krisis tentu membutuhkan prosedur ketika menghadapi krisis. Prosedur di sini akan menjadi struktur atau kerangka kerja di mana ketika tim manajemen krisis itu membuat, menetapkan, dan mengkomunikasikan keputusan itu harus berdasarkan dalam prosedur atau panduan yang sebelumnya sudah dibuat. Dalam kasus ini, PT Bluebird menyiapkan manajemen krisis dengan berbagai strategi yang mereka gunakan. Pihak manajemen krisis pada PT Bluebird terlebih dahulu menilai dan melihat situasi yang ada, di mana mereka harus melakukan efisiensi pada lini operasional mereka. Sementara strategi yang diterapkan dan ditetapkan oleh mereka salah satunya adalah dengan mengambil keputusan mengenai pemotongan gaji karyawan hingga sebesar 50%. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Dalam mengembangkan manual manajemen krisis, ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama, mendeklarasikan krisis. Maksudnya adalah membentuk tim manajemen krisis dan mempertimbangkan situasi. Kedua, komposisi dalam manajemen krisis, di mana anggota tim juga harus kritis dan tim harus memiliki anggota utama dan cadangan untuk mempersiapkan krisis yang berkepanjangan. Ketiga, mempersiapkan panduan sebagai langkah awal. Maksudnya adalah tim manajemen krisis harus menilai dulu situasi yang ada dan mempertimbangkan dampaknya, menetapkan tujuan dan strategi, dan hal tersebut harus disetujui oleh seluruh anggota tim. Keempat, meninjau tugas dari pemimpin tim manajemen krisis, karena pemimpin tim harus mengambil keputusan yang strategis dan memastikan bahwa strateginya itu baik untuk dijalankan. Dalam kasus Bluebird, mereka mengatakan sudah menyiapkan manajemen krisis, berarti tim manajemen krisis sudah dibuat dan dipertimbangkan anggota, serta komposisinya untuk menghadapi krisis karena pandemi. Bluebird juga sudah menetapkan beberapa strategi yang akan mereka jalankan. Dengan dijalankannya strategi tersebut, artinya seluruh tim manajemen krisis Bluebird sudah sepakat mengenai keputusannya. 5. Mempersiapkan orang. Pada poin ini, manajemen krisis harus memiliki anggota tim yang terlatih dan profesional sehingga tidak menjadi hambatan. Ketika dikaitkan dengan kasus Bluebird, mereka tidak hanya menerapkan manajemen krisis, namun juga mempersiapkan keberlanjutan bisnis. Munculnya strategi selama krisis menandakan bahwa Bluebird memiliki tim manajemen krisis yang terlatih. 6. Mempersiapkan budaya dan hubungan. Sebuah hubungan dan niat baik sangat penting bagi departemen yang bertugas untuk mendorong keterlibatan para pihak berkepentingan dan mengukur reputasi organisasi. Hal tersebut harus disadari oleh seluruh organisasi. Pada kasus ini, PT Bluebird Tbk berusaha mempertahankan 40.000 pengemudi dan karyawan yang ada di naungannya. Noni Purnomo juga memikirkan pelanggan yang menggunakan pelayanan perusahaannya tiap hari walaupun harus melakukan perjalanan seperti para medis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.